apa yang Allah limpah curahkan pula kepada Abah Aos untuk kita semua. Dan kehadapan pemangkuman lagi pada malam hari ini Ibu Wastina, Ibu Haja Wastina. Mari kita doakan beliau beserta keluarga besarnya agar senantiasa ditambah-tambahkan rezeki yang halal yang melimpah ruah. Hmm. Kehadapan para wakil talkin yang hadir pada malam hari ini, Bapak Dr. Kiai Haji Subhan dari Cirebon, Kiai Haji Mustafa dari Madura, Kiai Haji Anang Asari dari Surabaya, Kiai Haji Zainal Mutakin dari Ungaran, Kiai Haji Hasan Bakri dari Makassar, Kiai Haji Prof. Edi Sunario dari Bogor, Kiai Haji Mahya dari Jeddah. Mari kita doakan beliau-beliau agar senantiasa disehat-sehatkan, ditambah-tambah, dipanjangkan usia dunianya, tambah-tambahkan ilmu-ilmunya. Dan terkhusus eh, pada malam hari ini saya minta izin untuk meminta atau memohon doanya dari para jamaah untuk kakak saya yang insya Allah nanti mungkin besok pagi akan menjalani operasi jantung. Mohon doanya atas berkah dan karomah pengasah baos Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Amin. Mohon doanya semoga dilancarkan, Amin. operasinya disehatkan kembali. Amin. Dan terkhusus kepada Ibu Haya beserta keluarga besar, Ibu Syari, Prof. Priyatno, mari kita doakan beliau-beliau agar senantiasa digantikan keikhlasan mereka dengan surganya Allah. Baik, Bapak dan Ibu sekalian yang saya hormati, pada malam hari ini saya ingin menukil. Sebetulnya saya tergerak untuk membahas ini karena tadi siang saya membaca dari komentar seorang yang dahulunya atau mantan muhibbin Abah Awas, ya, sewaktu beliau masih jadi wakil talkin Abah Anom, ya, jadi beliau itu mantan muhibbin. Karena mantan, kenapa mantan muhibbin? Karena sekarang bukan bukan cinta lagi, gitu ya, berbalik 180 derajat sejak Abah Awas menjadi mursyid, gitu. Makan mengatakan bahwa Abah Awas ini adalah mursyid palsu dan lain sebagainya. Ya, saya hanya ingin membahas, akan membongkar sedikit tentang apa yang dia tulis dalam kolom komentar. Jadi dia menulis bahwa Abah Awas ini adalah orang yang kontroversial. Nah, kontroversial berbeda jauh dengan Abah Hanom, katanya begitu. Nah, apakah betul? Nah, ini yang ingin saya buka pada malam hari ini. Jadi Bapak dan Ibu sekalian, kontroversial adalah sebetulnya ya kalau dikatakan asing ya tidak asing juga untuk kalangan tasawuf. Karena tasawuf itu sendiri merupakan sebuah dimensi, salah satu dimensi Islam. Salah satu sisi daripada Islam yang tidak bisa dihindarkan. Maka sebetulnya dengan membahas tentang kontroversi ini tidaklah menjadi suatu hal yang relevan lagi. Tetapi mungkin bagi orang yang baru berkecimpung di tasawuf mungkin agak sedikit membingungkan. Nah, maka saya akan bongkar pada malam hari ini. Jadi Bapak Ibu sekalian, Abah Gaus ya sudah kita kenal. Kalau orang bilang ini dipenuhi dengan kontroversial. Begitupun juga sebetulnya dengan Abah Anom di zamannya. Nah, kenapa orang-orang soleh atau orang-orang yang membimbing manusia ke jalan Allah justru sering dianggap aneh, dianggap menyimpang, dianggap berbeda, dianggap kontroversial gitu, ya. Karena jalan tasawuf itu bukan jalan yang hanya menyentuh kulit saja. Jadi tidak menyentuh kulit agama, tidak hanya menyentuh kulit Islam, tapi masuk sampai menghancurkan ego manusia. Dan ketika ego manusia
dihancurkan, maka sudah barang pasti manusia akan melawan. Nah ini nanti mungkin dari sisi psikologisnya mungkin nanti Kiai Subhan, ya Kiai Rahmat mungkin nanti akan lebih banyak atau lebih berkompeten untuk menukilnya ya, untuk membongkarnya. Tetapi saya coba lihat dari sisi tasawufnya. Nah, di dalam Al-Quran sendiri, Allah itu sudah memberikan isyarat dalam surat Al-Furqan ayat 3, 31 maaf. Dan demikianlah kami jadikan bagi tiap nabi itu musuh dari orang-orang yang berdosa. Artinya, ini nabi saja ditentang. Maka jangan heran kalau wali Allah, mursyid, ulama yang soleh juga dipandang negatif oleh sebagian manusia. Karena manusia itu sering menilai hanya dari luarnya saja. Sedangkan ahli tasawuf bekerja pada lahiriah dan juga batiniah. Nah, ini yang sering nggak nyambungnya di situ. Ketika orang lain melihat hanya lahiriahnya saja, tetapi ulama tasawuf tidak hanya lahiriah saja, tapi juga batiniahnya. Di dalam dunia tasawuf ada istilah aulia Allah manjubun tahta kibabihim. Wali Allah tersembunyi di balik tirai-tirai Allah. Nah, kadang Allah sengaja menutupi kemuliaan walinya dengan sesuatu yang membuat manusia menjadi bingung, membuat manusia biasa itu sulit memahaminya. Supaya yang datang kepada mereka itu bukan hanya kagum duniawinya saja, tetapi memang betul-betul karena hidayahnya. Nah, saya ulangi ya, bahwa Allah itu sering dengan sengaja menutupi kemuliaan dari walinya dengan sesuatu yang membuat manusianya tersebut sulit untuk memahami. Jadi yang betul-betul datang kepada Syekh Mursyid itu adalah orang-orang yang betul karena hidayah dari Allah. Nah sekarang kalau dihubungkan dengan Abah, kenapa Abah Gaus ini dianggap kontroversial? Ya karena beliau berbicara sesuatu yang tidak umum. Cara dakwah beliau itu kadang menabrak. Ini fungsinya adalah menabrak pola pikir manusia biasa. Apalagi kalau tasawuf itu kan sering berbicara tentang hakikatnya. Hakikat sebuah suatu substansi apa permasalahan. Ya, jadi bukan hanya formalitas belaka saja. Dalam kitab Ihya, Imam Al-Ghazali ini menjelaskan bahwa penyakit terbesar manusia itu adalah ujub, ria, merasa paling benar. Maka seorang mursyid itu kadang harus memecahkan kesombongan muridnya dengan cara yang tidak dipahami oleh orang awam. Ada yang melihat seorang wali Allah itu berkata, kenapa begini, kenapa begitu. Padahal dia melihat dengan mata kepala, bukan dengan mata hati. Dalam hadis qudsi yang populer ini, Allah berfirman, barang siapa memusuhi wali-wali Allah, wali-waliku maaf, maka aku umumkan perang kepadanya. Ini dari hadis riwayat Bukhari. Nah coba perhatikan, Allah tidak mengatakan memusuhi nabiku, tapi waliku. Ini menandakan bahwa wali pun memiliki kedudukan yang sangat tinggi, yang sangat agung di sisi Allah. Tidak hanya nabi, tetapi wali juga ternyata memiliki kedudukan yang lebih tinggi, lebih agung dari manusia kebanyakan di mata Allah. Tapi wali tidak selalu tampil seperti yang dibayangkan oleh manusia. Banyak orang ingin wali itu harus selalu lembut, selalu diam, selalu tampil sempurna menurut ukuran manusia. Padahal Nabi Khidir saja diprotes oleh Nabi Musa.
Ketika Khidir mengelubangi kapal, Musa protes. Ketika Khidir membunuh anak kecil, Musa protes. Ketika Khidir memperbaiki rumah, ya, tanpa dibayar, Musa protes. Kenapa Musa protes? Karena syariat melihat lahir. Khidir melihat rahasia Allah di balik semuanya. Nah, maka dalam tasawuf ini ada pelajaran. Tidak semua yang tampak salah itu salah. Dan tidak semua yang tampak benar itu benar. Kadang mursyid melakukan sesuatu untuk mendidik batin muridnya. Nah, Abah Anum juga begitu di zamannya. Banyak orang yang tidak paham kenapa beliau mendekati pecandu narkoba, pemabuk, orang-orang yang rusak. Sebagian ulama formal dulu ya, itu sering memandang sinis metode beliau. Padahal beliau itu sedang menjalankan sunnah Rasulullah. Rasulullah kan tidak hanya duduk bersama orang suci. Rasulullah mendatangi orang-orang yang paling rusak untuk diselamatkan. Nah, tasawuf itu bukan menjauh dari manusia, tetapi tasawuf itu membawa manusia, justru membawa ke jalan atau menuju Allah. Nah, dalam Thariqah Qadiriyah Sabandiyah, khususnya ajaran Abah Anom, zikir itu bukan hanya ritual. Zikir adalah terapi ruhani, membersihkan hati, menghidupkan jiwa. Dan orang yang terbiasa hidup dengan hawa nafsu akan terganggu dengan cahaya zikir ini. Ala bizikrillahi tatmainul qulub. Dengan mengingat Allah, hati menjadi tenang. Tapi anehnya manusia seringnya takut kepada orang yang membawa ketenangan hati. Ya, kenapa? Karena ketenangan hati menghancurkan kesenangan nafsu. Ini dalam hikam tertulis, tidak ada sesuatu yang lebih bermanfaat bagi hati selain uzlah untuk masuk ke medan tafakur. Nah, ini tasawuf ini mengajak manusia untuk masuk ke dalam dirinya sendiri. Lalu kemudian melihat penyakit hatinya sendiri. Dan itu sangat menyakitkan bagi ego. Ya karena itulah ahli tasawuf itu sering dibenci. Imam Junaidi al-Baghdadi pernah berkata, tasawuf adalah perang tanpa perdamaian. Perang perang tanpa perdamaian melawan siapa? Ya sudah barang pasti melawan diri sendiri. Jadi manusia ini memang secara fitrahnya dia lebih mudah untuk melawan orang lain daripada melawan dirinya sendiri. Makanya ketika ada mursyid yang benar-benar menggiring manusia, menghancurkan egonya, manusia akan merasa tidak nyaman. Ya, makanya kenapa para wali sering dianggap kontroversial karena itu, karena mereka eh, mereka itu tidak mencari keriduan atau pengakuan dari manusia lagi. Justru mereka itu mencari keriduan Allah. Dalam surat Al-Maidah ayat 54 tertulis bahwa mereka tidak takut celaan orang yang suka mencela. Nah ini sifat kekasih Allah, sifat waliullah itu seperti itu. Kalau manusia biasa sedikit-sedikit takut diomongin orang, takut dijelek-jelekin orang, takut difitnah orang, takut segalanya tentang omongan orang. Tapi tidak dengan wali Allah. Wali Allah lebih fokus kepada perintah Allah. Ya kadang manusia memang salah memahami sebuah keberanian ruhani itu sebagai kontroversi. Padahal itu adalah istiqomah. Di medsos juga gitu sekarang. Banyak potongan ceramah, potongan ucapan, lalu kemudian dipotong-potong, dipisahkan dari konteks aslinya, sehingga muncul fitnah. Ini banyak sekali. Di grup-grup Facebook juga banyak. Sering muncul perdebatan pada akhirnya tentang mursyid, thariqah, karomah, zikir. Kenapa bisa ada muncul seperti ini? Karena ilmu rasa ini tidak bisa difahami hanya dengan logika Bapak Ibu.
Imam Malik pernah berkata, barang siapa bertasawuf tanpa fikih, maka zindik. Barang siapa berfikih tanpa tasawuf, maka fasik. Barang siapa menggabungkan keduanya, maka ia mencapai hakikat. Maka harus lengkap Islam itu. Ada syariatnya, ada tarekatnya, ada hakikatnya, ada marifatnya. Nah, Abah Gaos maupun Abah Anom ini sering berbicara tentang cinta kepada guru, adab, robitoh. Nah, ini juga sering dipermasalahkan. Padahal di dunia tasawuf itu, guru itu bukan untuk disembah. Guru itu membimbing jalan rohani. Jadi seperti orang sakit membutuhkan dokter, maka hati juga butuh dokter juga. Imam Ghazali pernah berkata, barang siapa tidak memiliki guru, maka gurunya adalah setan. Ini maksudnya apa? Maksudnya adalah manusia yang berjalan sendiri tanpa bimbingan, ini pasti akan mudah disesatkan oleh setan. Nah, maka Robito dalam tasawuf itu bukanlah menyembah guru, tetapi apa? Menghasilkan rasa hormat dan sambungan, kontak ruhani. Jadi agar hati manusia itu mudah untuk menerima cahaya zikir. Nah ini sama seperti sahabat ketika melihat wajah Rasulullah. Ya, ada orang berkata, kenapa harus dekat? Apa harus melihat membayangkan apa paras dari saya mursyid? Justru karena Allah memerintahkan dalam Al-Quran. Dalam surat At-Taubah ayat 119. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan bersamalah dengan orang-orang yang benar. Di kebersamaan itu tidak hanya fisik dan juga ruhani. Nah itu makanya justru seorang murid itu harus dekat, harus bersama-sama dengan gurunya, dengan orang yang benar dalam Al-Quran tertulis seperti itu. Jadi bukan hanya sekedar duduk fisik, tetapi mengambil cahaya iman mereka. Maka ada istilah dalam tasawuf itu, asuhbah qoblal ilmi, persahabatan atau dengan orang soleh itu sebelum ilmu. Jadi suhbah dulu, baru datanglah ilmu. Nah, Bapak Ibu sekalian, kalau kita berkumpul dengan ahli dunia, maka cinta dunia akan menular. Kalau kita berkumpul dengan ahli zikir, maka cinta Allah lah yang akan menular. Maka tujuan para mursyid itu sebenarnya bukan untuk membuat pengikut menjadi fanatik sebetulnya, tetapi memindahkan manusia sebetulnya dari cinta dunia kepada cinta Allah. Nah, tapi kita harus memaklumi bahwa perjalanan ini pastilah akan berat. Karena apa? Karena nafsu manusia itu memang ingin dipuji, ingin dihormati, ingin dianggap benar. Sedangkan tasawuf ini menghancurkan semua itu. Maka nggak aneh kalau misalkan banyak wali yang tampil sederhana, kadang diremehkan, kadang dihina, kadang difitnah. Bahkan Syekh Abdul Qadir saja pernah difitnah. Imam Ghazali pernah difitnah sesat juga. Ibnu Arabi bahkan sampai sekarang masih diperdebatkan. Padahal mereka ulama besar. Jadi Bapak Ibu, janganlah takut untuk dianggap kontroversial. Karena kontroversial itu bukan tanda salah. Kadang justru tanda bahwa seseorang membawa sesuatu yang mengguncangkan kelalaian manusia. Tapi harus ingat, ukurannya tetap Al-Quran dan hadis. Tasawuf yang benar tidak boleh keluar dari keduanya. Tidak boleh keluar dari syariat. Kalau ada ajaran yang meninggalkan sholat, kalau ada ajaran yang meninggalkan syariat, kalau ada ajaran yang merasa tidak perlu Al-Quran, maka itu bukan tasawuf. Itu baru kesesatan. Karena seluruh wali Allah justru paling takut kepada Allah. Semakin tinggi makom seseorang, maka akan semakin tawadu. Abah Anom contohnya, terkenal sangat tawadu. Padahal pengaruh beliau sangat besar. Bahkan jutaan orang pun diselamatkan dengan cara jalan zikir. Nah itulah rahasia tasawuf itu seperti itu. Bukan lagi tentang penampilan yang aneh, tetapi bukan juga tentang karomah, tetapi
Tasawuf adalah perjalanan membersihkan hati agar sampai kepada Allah. Dan orang yang membersihkan hati manusia ini sering dianggap berbahaya. Oleh siapa? Oleh hawa nafsu. Hawa nafsu siapa? Hawa nafsu yang berada di dalam orang-orang itu. Ya, kenapa? Kenapa bisa seperti itu? Karena hawa nafsu tidak pernah mau mati. Ingat, ya, hawa nafsu yang berada di dalam manusia itu tidak mau mati, maka dianggap berbahaya. Ini beliau-beliau ini, Abah Anom, Abah Awas ini semua. Nah, jadi ini pesan untuk mereka-mereka yang masih belum menghadap Abah Awas, mereka yang belum ditalkin. Jangan mudah menilai seorang Arif Billah hanya dari potongan video, hanya dari komentar-komentar medsos atau omongan manusia. Ya, coba belajar adab. Seperti Imam Syafi'i pernah berkata, aku belajar adab 30 tahun dan belajar ilmu itu 20 tahun. Dari situ bisa kita lihat bahwa adab itu harus dipelajari lebih lama daripada ilmu. Nah, Bapak Ibu sekalian, hari ini manusia sangat mudah sekali merasa paling benar hanya karena melihat beberapa postingan, hanya potongan-potongan video saja sudah merasa paling benar, lalu kemudian membid'ahkan orang lain. Padahal perjalanan waliullah ini sangat mendalam sekali. Nah, disinilah kita perlunya kita belajar husnuzon kepada siapapun, terutama kepada ulama dan orang-orang soleh. Kalau belum paham, diam lebih selamat. Karena lidah yang menghina waliullah akan menghancurkan amalan manusia itu sendiri. Maka tugas kita bukan menghakimi siapa wali, siapa bukan. Tapi memperbaiki hati sendiri. Coba saya tanya kepada mereka-mereka yang belum ditalkin atau belum bersedia untuk mendapatkan talkin zikir. Sudahkah kalian ikhlas? Sudahkah kalian khusyuk dalam salatnya? Sudahkah kalian meninggalkan ria? Sudahkah kalian benar-benar berzikir kepada Allah? Karena inti tasawuf itu bukan mencari keanehan, bukan mencari terbang atau berjalan di atas air, tapi mencari Allah. Dan para mursyid sejati, walaupun dianggap kontroversial oleh manusia yang lain, tujuan mereka cuma satu, yaitu menghidupkan hati manusia agar kembali mengenal Tuhannya. Maka wajar kalau dimusuhi oleh banyak orang. Karena sejatinya bukan orang tersebut yang memusuhinya, tetapi hawa nafsu yang ada di dalam diri manusia itu sendiri. Hawa nafsu yang tidak mau mati, hawa nafsu yang masih tetap ingin hidup, hawa nafsu yang terus menerus diberikan makan, diberikan minum dengan hubbud dunyanya manusia tersebut. Maka guru kita dianggap kontroversial, ya sudah, tidak masalah. Yang penting apa? Orang yang datang kepada beliau itu murni dari hatinya, murni dari hidayah daripada Allahnya. Maka itu kita diajarkan oleh Abah harus bersyukur dan tidak ada waktu untuk tidak bersyukur. Karena ini dari sekian persen yang datang ngaras ke Abah Anom, ternyata kita semua ini yang disaring dengan saringan yang begitu ketatnya. Maka bersyukurlah kita yang sudah menghadap Abah Awas di sini. Semoga menjadi manfaat, semoga bisa difahami. Sekian yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.